Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Usul Fikih ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sholat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiarini Hasibuan dan dua rekan saya, Reski Cahyani Harahap dan Olivia Wahyuningsih. Kami dari kelas PGMI 2 semester 1. A. Pengertian sholat dan landasan hukum. 1. Pengertian sholat. Sholat menurut bahasa atau etimologi berarti doa, dan secara terminologi atau istilah, para ahli fikih mengartikan secara lahir dan hakiki. Secara lahiriah, sholat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Landasan hukum sholat. 1. Firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. 2. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Selanjutnya, B. Syarat wajib sholat. Yang pertama adalah Islam. Seseorang yang beragama Islam maka diwajibkan untuk sholat. Sedangkan bagi yang non-muslim mereka tidak diberi kewajiban untuk sholat. Yang kedua adalah baligh. Baligh merupakan istilah ketika seseorang sudah bisa dikatakan dewasa. Bagi laki-laki, baligh ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan menstruasi. Oleh sebab itu, bagi anak kecil, mereka belum diwajibkan untuk sholat, sehingga ketika mereka tidak sholat, mereka belum mendapatkan dosa. Tapi, mereka juga harus diajarkan dan disuruh sholat agar mereka terbiasa untuk sholat. Yang ketiga adalah berakal. Jika seseorang yang tak berakal seperti tidur atau pingsan dan gila, mereka tidak diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Syarat sah sholat yaitu 1. Suci dari hadas, baik hadas kecil maupun besar. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, telah masuk waktu sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Rukun dan sunnah sholat. A. Rukun sholat. Rukun sholat adalah segala sesuatu yang wajib dikerjakan pada waktu melaksanakan sholat, dan jika meninggalkan salah satu rukun sholat, maka ibadah sholatnya tidak sah. Rukun-rukun sholat yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Rasulullah SAW bersabda, sholatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka dengan duduk, jika tidak mampu maka dengan berbaring. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Yang kelima, rukuk dengan tumakninah. Yang dimaksud dengan tumakninah adalah diam sejenak setelah gerakan sebelumnya. Yang keenam, iktidal dengan tumakninah. Yang ketujuh, sujud dengan tumakninah. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir dengan tumakninah. Yang kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Yang ke-12, membaca salam yang pertama. Yang ke-13, tertib, yaitu melaksanakan ibadah sholat harus berurutan dari rukun yang pertama sampai yang terakhir. B. Sunnah sholat.
Sunnah sholat yaitu tidak batal sholatnya jika ditinggalkan, baik secara sengaja maupun tidak. Sunnah sholat terbagi menjadi dua. Yang pertama, sunnah aba'ad, yaitu sesuatu gerakan atau bacaan yang harus dikerjakan dalam sholat, dan jika ditinggalkan, maka ditutupi dengan sujud sahwi. Seperti membaca sholawat pada tasyahud awal, membaca sholawat untuk keluarga Nabi SAW pada tasyahud akhir, membaca kunut pada sholat subuh. Yang kedua, sunnah hayat, yaitu sesuatu gerakan atau bacaan yang harus disyariatkan untuk dikerjakan dalam sholat, dan jika ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi, seperti membaca doa iftitah, membaca ta'awuz ketika membaca surat Al-Fatihah, membaca amin sesudah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Quran pada 2 rakaat permulaan, yaitu rakaat pertama dan rakaat kedua sehabis membaca surat Al-Fatihah, mengeraskan bacaan surat Al-Fatihah dan surat Al-Quran pada rakaat pertama dan kedua pada sholat maghrib, isya, dan subuh. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 3 Fikih mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.